Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba jelaskan tentang faktor daya atau yang dikenal dengan Kospi. Nah, Kospi ini di mana ya, kita cari filosofinya dulu, bahwa kita langsung saja bahwa kita itu punya yang namanya segitiga daya. Ya, ini segitiga daya. Jadi Kospi itu berangkat dari ini adalah daya S, V kali I, ini P, ini VI kali Kospi, dan ini daya Q-nya itu adalah VI sinus V. Di sini sudut V-nya. Sudut V-nya. Nah, kita tahu bahwa kita ambil contoh saja. Kita ambil sebuah contoh saja. Misalnya daya dari PLN itu, dari PLN itu kita dikirim itu adalah tegangan V 220 sederhananya, sama arus ini dibatasi oleh MCB. Ini misalnya arusnya 10 ampere ya. Jadi kalau rumah kita itu terpasang daya tegangan 220 arusnya 10 ampere atau MCB-nya 10 ampere, maka daya rumah kita itu adalah 2200 ya. 2200. Nah, ini Bapak coba tarik kepada sebuah kasus saja. Kita punya daya, sebut saja daya dari PLN itu S-nya itu adalah 2200 volt ampere. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, misalnya rumah kita akan dipasang lampu TL sebanyak 20 titik atau 20 armatur ya. Armatur. Nah, tiap armaturnya dipasang 2 lampu ya. Tiap armatur ya. Armatur ini dipasang 2 lampu TL masing-masing 40 watt dengan Kospi. Misalnya Kospi-nya itu misalnya yang paling gampang dibagi 0,3 gitu. Kospi-nya 0,3. Nah, pertanyaannya jika lampu dinyalakan secara serempak ya, nyala tidak kita kan? Lampu nyala atau tidak gitu. Kalau dipasang bersamaan gitu. Oke, dipasang bersamaan. Nah, coba kita analisa ya di sini. Jadi satu titiknya itu begini, satu titiknya itu adalah ini, kita ambil satu titik, ini 2 kali 40. Nah, ini sebanyak ada 20 buah. 20 titik ya, ada 20 titik. Gitu pemahamannya. Jadi artinya di sini 20 titik kali 2 kali 40 watt berarti 80 kali ini 2 kali 40 kali 40 berarti ini 1600 watt kan gitu ya, 1600 watt. Jadi di situ hubungan dengan segitiga daya itu bahwa P-nya itu adalah 1600 watt.
P-nya 1600 watt. Nah, kita ini 1600 watt ini sebanyak 20 titik ini kita pasang ke rumah kita, nyala enggak, kan gitu pertanyaannya. Nah, coba kita analisis ya, coba kita analisis. Kita punya rumus bahwa P-nya itu adalah V kali I kali cos P. Ya. Dimana ini V-nya adalah 1600 misalnya. V kali I ini adalah S, ya kan, sama dengan itu, dikali cos P-nya 0,3 ya. 0,3. Maka S-nya ini ketemu 1600 dibagi 0,3. 0,3 itu kan cos P ya. Nah, ini ketemunya 5333,33 VA. Ini kondisi di beban, ini kondisi di beban. Nah, beban. Kita lihat suplainya ya. Kita lihat ini beban, ini suplainya gimana? Atau suplai dari PLN. Ini suplai dari beban itu adalah ini. Suplai dari PLN itu adalah 2200. Ya. 2200. Ya. 2200. Nah, ini jelas ya. Ini kita jelas. Kalau kita hitung ini I-nya adalah 10 ampere. Nah, sedangkan ini I-nya adalah 5333,33 dibagi 220. Nah, di sini arusnya 24,2. Jelas ini bahwa ini beban dengan suplai dari MCV PLN itu ini lebih besar. Jadi ini akan terjadi break ya. Nah, akan terjadi break. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa nyala, begitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa nyala ya? Tentu saja ini menyangkut, ini ada cos P-nya tadi 0,3 ya. 0,3 ya. Tentunya nanti sudutnya bisa dihitung lah. Sudutnya bisa dihitung. Jadi yang pasti ada nilai ini. Nah, bagaimana nilai ini kita reduksi gitu ya. Kita reduksi supaya di sini, atau mendekati daripada ini, supaya cos P-nya menjadi tinggi, sudutnya menjadi rendah begitu. Nah, misalnya dari cos P 0,3 itu kita rubah, misalnya yang paling gampang ya, paling gampang ini cos P-nya menjadi 1 lah, yang paling gampang. Kita buat ideal saja, tidak masalah ya. Nah, kalau cos P-nya menjadi 1, maka kita kembali lagi bahwa P-nya itu ketemu P-nya 1600 watt dari 40 atau 20 titik lampu TL tadi. Maka kita tahu bahwa punya rumus itu PI kali cos P. Nah, kalau misalnya ini cos P-nya 1, ininya tetap 1600, ini adalah S. Ini cos P-nya menjadi 1. Nah, artinya di sini bahwa S-nya itu sama dengan 1600 VA. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Jadi pada saat cos P-nya 1 ya, cos P-nya 1 sama dengan 1, artinya di sini bahwa P itu sama dengan S ya. Di situ ini jelas bahwa ini 1600 sama dengan 1600. Artinya di sini dapat didefinisikan bahwa suplai dari PLN ya, suplai itu sama dengan penggunaan beban. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Coba kita lihat. Ini pada saat S-nya 1600. S-nya sama dengan 1600 ya.
600 PA gitu ya, sama dengan ini. Nah, berapa sekarang I-nya? I-nya itu adalah S dibagi V, atau 1600 dibagi 220 ya, sama dengan 7,2 ampere. Nah, ini beban ya, ini beban. Nah, suplai PLN-nya tadi berapa? PLN-nya itu adalah 10 ampere ya. Jadi ini masih jauh di bawah PLN. Jadi lampu TL yang 20 titik tadi ya, 20 titik tadi itu dengan memperbaiki faktor kerja, maka lampu tersebut akan nyala. Nah, tadi sebelumnya dengan Kospi 0,3 dinyalakan sama-sama, itu pasti dia akan break ya, 24 ampere. Nah, kita coba perbaiki Kospi-nya dari 0,3 menjadi 1 lah. Kita buat ideal saja 1 gitu. Boleh 0,99 boleh ya, silahkan. Nah, ini secara teoritik. Pak, secara praktisnya bagaimana memperbaiki faktor kerja tersebut ya? Mungkin nanti ada satu episode lagi untuk perhitungan berapa nilai kapasitornya. Nanti coba Bapak siapkan ya. Cuma yang penting gampangnya bahwa untuk memperbaiki faktor kerja ini kan lampu TL itu bebannya induktif ya, bebannya induktif. Nah, kalau beban induktif itu kan lawan dari induktif itu adalah kapasitif, maka nanti di lampu TL itu pasanglah sebuah kapasitor di inputnya. Nah, bisalah beli ke Cikapundung, nilai kapasitornya berapa, ada 4,5 mikrofarad, ada 4 mikro gitu ya di lapangan. Nah, nanti akan coba hitungkan nilai kapasitornya ya. Demikian perhitungan pengaruh daripada faktor kerja terhadap suplai daya dan terhadap penggunaan beban ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa ya. Tinggal diamati, baik buruknya tinggal diamati ya. Terima kasih ya atas atas perhatiannya. Jika melihat video ini ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi mahasiswa dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.